Hello guys, welcome back to the Reiki course and with me Miss Reddy. So today I'm going to share my English knowledge about sentence and the types of sentences. Jadi hari ini saya akan membagikan pengetahuan bahasa Inggris saya tentang kalimat dan jenis-jenis dari kalimat-kalimat. Okay, the first I'm going to tell you about sentence. So, what is sentence? Sentence is a group of words that contain at least one subject and one verb. Jadi, kalimat adalah sebuah sekumpulan atau sekelompok kata-kata yang mengandung setidaknya satu subjek dan satu verb atau satu kata kerja. Contohnya, Ryan Giggs love football. Jadi di sini hanya ada satu subjek dan satu verb. Ryan Giggs sebagai subjeknya, love sebagai kata kerjanya. Kemudian contoh kedua, Solskjaer is a football manager. Jadi Solskjaer di sini adalah sebagai subjeknya dan is adalah verbnya atau helping verbnya karena di sini tidak ada main verbnya, jadi kita kasih helping verbnya is. Ya, sekarang coba tebak ini kalimat bukan. Is it a sentence or not? Ramdan lazy. This is not sentence. Why? Because in this case, there is no verb. Only has subject. Tidak ada kata kerjanya ya. Cuma ada subjek. Ramdannya cuma ada satu subjek ada, yaitu Ramdan. Jadi, yang betul kita harus kasih helping verb. Helping verbnya adalah is. Jadi ini adalah helping verbnya. Ramdan is lazy. Ini adalah yang betul ya. Baru ini disebut sebuah kalimat. Jika tidak ada salah satu verb atau subjeknya, itu berarti bukan sebuah kalimat. Oke. Kemudian yang kedua, Sadameru and Jerry soldier. Is it sentence or not? Same. Nah, ini bukanlah sebuah kalimat. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya atau verbnya. Karena cuma ada subjeknya, yaitu Sadameru and Jerry. Tidak ada kata kerjanya. Jadi yang betul, karena Sadameru and Jerry, there are two people in here, so we use helping verb are. Ya, kemudian ganti ininya, kasih s, karena nouns-nya lebih dari satu. Jadi Sadameru and Jerry are soldiers. Ini yang betul ya. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang the type of sentences. Dan there are 4 kinds of sentences in English. Ada 4 jenis atau 4 macam kalimat dalam bahasa Inggris. Ada 4 jenis ya. Dalam bahasa Inggris itu, the first is simple sentence atau kalimat sederhana. The second is compound sentence atau kalimat majemuk setara. Kemudian complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Yang terakhir adalah compound and complex sentence, yaitu gabungan dari compound sentence dan complex sentence. But in this great occasion, I just tell you about simple sentence and compound sentence. Ya, yang pertama adalah simple sentence. Di kesempatan ini hanya saya jelaskan 2, simple sentence dan compound sentence. Yang pertama adalah simple sentence. Or in bahasa adalah kalimat sederhana. Dalam kalimat sederhana ini ada 4 pola dalam membuatnya simple sentence ini. Ya, pola yang pertama adalah
SV atau satu subjek dan satu verb. Ya, ini contohnya seperti yang kayak tadi yang pertama awal tadi ya. Ini I like black color. Saya menyukai warna hitam. Ya, I di sini sebagai subjeknya, kemudian like di sini sebagai kata kerjanya. Black color adalah objeknya. Kemudian pola yang kedua adalah subjek, subjek, verb. Jadi di pola yang kedua ini terdapat dua subjek dan hanya satu kata kerja. Contohnya, Ryan Gig and I went to Madiun last year. Ya, jadi Ryan Gig ini adalah subjek yang pertama, kemudian I di sini adalah subjek yang kedua, kemudian when di sini adalah verbnya. Kenapa nggak pakai go? Karena di sini last year, karena masa lampau jadi pakai verb to-nya. Ya, verb to-nya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan lagi, dalam bahasa Inggris itu tidak boleh I and Ryan Gig. Misalnya, saya dengan Ryan Gig. Jadi, kita harus dibalik dalam bahasa Inggris itu. Ngomongnya, Ryan Gig and I. Misalnya, saya dan teman-teman saya. Jadi, my friends and I, or my friends and I, itu ya, nggak boleh I and my friend, dibalik dalam bahasa Inggris itu. Kemudian kita masuk di pola yang ketiga, yaitu subjek, verb, verb. Jadi terdapat satu subjek dan dua verb atau dua kata kerja di pola yang ketiga ini. Subjeknya cuma satu, ya. Contohnya, Mr. Mirza went to Jogja and visited Malioboro. Jadi subjeknya ini cuma satu, yaitu adalah Mr. Mirza. Kemudian verbnya di sini went, pergi ke Jogja, and visited, dan mengunjungi. Ini adalah verb juga, jadi verb yang kedua. Mengunjungi Malioboro. Mr. Mirza pergi ke Jogja dan mengunjungi Malioboro. Kemudian pattern atau pola yang terakhir dalam simple sentence adalah subject, subject, verb, verb. Jadi in this case there are two subject and two verb. Terdapat dua subjek dan dua kata kerja. Ya, contohnya adalah ini. Julius and his family love football and often go to stadium. Jadi Julius di sini adalah subjek yang pertama, kemudian his family adalah subjek yang kedua, love adalah verb atau kata kerja yang pertama, dan go adalah kata kerja yang kedua. Jadi subjek, subjek, verb, verb. Ya, selanjutnya setelah simple sentence kita masuk ke compound sentence, ya, atau kalimat majemuk setara. What is compound sentence? Compound sentence is sentences that compose of two simple sentences joined by comma and a coordinating conjunction. Adalah kalimat-kalimat yang mengandung dua kalimat sederhana. Jadi compound sentence ini mengandung dua kalimat sederhana yang kita bahas yang tadi, simple sentence tadi. Kemudian digabungkan dengan sebuah koma dan sebuah coordinating conjunction atau kata penghubung. Ya. And how to make a compound sentence? Gimana cara membuatnya? Ya, the first, you have to make the first simple sentence. Buatlah kalimat sederhana yang pertama. After that, put a comma. Kemudian taruh sebuah koma. And then put a coordinating conjunction. Kemudian taruh sebuah coordinating conjunction. And the last put the second simple sentence. Jadi dua ya simple sentence-nya ya. Tapi ini taruh koma dulu, kemudian coordinating conjunction. Ya, coordinating conjunction, actually there are 7 coordinating conjunction. Sebenarnya itu ada 7 coordinating conjunctions in English itu. Apa aja? Ya, for, and, nor, but, or, yet, so. Ini adalah coordinating conjunction in English. But we commonly make contraction. Kita umumnya membuat sebuah singkatan to make easy memorize. Kita gunakan fun voice. F di sini adalah stand for, E-nya N-nya nor, B-nya but, O-nya or,
Y-nya yet, and S so. But mostly used for, tetapi kebanyakan digunakan hanya 4 aja. Apa itu? Yaitu adalah but, and, so, and or commonly we make contraction with bakso or meatball. Itu isi memorize ya. Makan favorit saya loh bakso ini. Ya, ini. Jadi kalau pengen mudahnya, ingat aja, oh apa ya makanan? Oh ya, bakso. Ya, bakso. Ya, ini adalah ini untuk memudahkan mengingat aja ya, pakai bakso. B-nya but, E-nya and, S-nya so, and O-nya or. Nah, for example, Mr. Bejo was hungry, so he bought meatballs. Mr. Bejo was hungry ini adalah first simple sentence. Ya, sebelumnya FSS ini adalah stand for first simple sentence. Jadi saya singkat menjadi FSS. CC adalah singkatan dari coordinating conjunction, and SSS adalah second simple sentences. Jadi ini kalimat sederhana yang pertama, kalimat sederhana yang kedua. Jadi pertama, ingat kan? Cara membuatnya tadi, first make the first simple sentence. Nah, buatlah kalimat sederhana yang pertama, yaitu Mr. Bejo was hungry. Kemudian, after that, put a comma. Kemudian, taruh sebuah koma. And then, put a coordinating conjunction. Kemudian, taruh sebuah coordinating conjunction. Ya, tadi umumnya pakai ini ya, bakso tadi ya. C ini ya, CC. Kemudian, the last, put the second simple sentence. Ya, kemudian taruh simple sentence yang kedua. Ya, ini simple sentence, second simple sentence. Ya, ini kemudian fungsi dari bakso itu kita jelaskan yang di sini. Ya, yang pertama bakso tadi apa? But. B-nya but. The function is to join sentences that are opposite or so contrast. Jadi fungsi but itu untuk menggabungkan kalimat-kalimat yang berlawanan atau menunjukkan kontras. For example, they were happy, but they were poor. Ya, mereka bahagia, tapi mereka miskin. Ya, ini kan berlawanan. Mereka bahagia, tapi mereka miskin. Ya, sesuai fungsinya. But tadi menunjukkan kalimat yang berlawanan atau menunjukkan kontras. Ya, ini fungsinya. Jadi jangan asal ya, nah bakso itu ada fungsinya. Kemudian, and. What is the function of and? Ya, the function is to join sentences that are alike to add information. Jadi fungsinya untuk menggabungkan kalimat-kalimat yang sama maknanya, sama tujuannya, atau untuk menambah informasi. For example, Egy. Do you know Egy? Egy Maulana Fikri, I mean. Egy is a football player and he worked in Poland. Ya, Egy adalah sebuah pemain sepak bola. Kita tambahkan informasi pakai dan, karena dia kan memang faktanya dia pemain sepak bola dan bekerjanya kan atau klubnya adalah Lechia Gedang yang ada di Polandia. Jadi and he work in Poland. Jadi kita nambahkan informasinya pakai and, karena ini masih sama ya, sama. Jadi kita untuk nambah informasinya. Oke. Kita nggak boleh pakai ini, Egy is a football player, but he work in Poland. Nggak boleh, ya. Kalau ini kontras but tadi. Kalau and untuk menunjukkan makna yang sama atau nambah informasi. Oke. Kemudian, dalam bakso yang ketiga adalah S-nya so. The function is to show a result. Do you know result? Ya, result in bahasa adalah hasil, untuk menunjukkan sebuah hasil. For example, Rino has a toothache, so he go to the dentist. Jadi, Rino sakit gigi. Jadi, karena dia sakit gigi, hasilnya itu jadi dia pergi ke dentist atau dokter gigi. Ya, ini fungsinya dari so ini, to show a result. Hasilnya, karena dia sakit gigi, sebabnya ini, jadi dia pergi ke dokter gigi. Nggak mungkin lah dia ke surgeon atau dokter bedah. Ya, kemudian yang terakhir adalah or.
or dalam bahasa but and so or. The function is to join sentences that give choices or alternatives. Fungsinya adalah untuk menggabungkan kalimat-kalimat yang memberikan pilihan-pilihan atau alternatif. Contohnya, you could choose a big box or you could choose a small one. Kamu bisa memilih sebuah kotak yang besar atau sebuah kotak yang kecil, ya. Ini fungsinya dari or. Oke, before I close about my lesson today, I'll remind you again. If you want to make a simple sentences, there are 4 simple sentence. Jadi saya ingatkan kembali, ada 4 ya tadi ya, ada 4. Yang pertama adalah subject verb, kemudian subject verb, kemudian subject verb dan subject verb. And then how to make compound sentence. To make compound sentence, first you have to make the first simple sentences. After that, put a comma, and then put a coordinating conjunction, and the last, put the second simple sentences. Okay, that's all about my lesson today. See you in next session. Thank you, and don't forget to subscribe, share, like, and comment. Thank you.